un buon progetto quanto riguarda la squadra, tutto. Dopo Di sebuah kota kecil bernama Tychy, Polandia, seorang anak muda menendang bola dengan impian yang lebih besar dari lapangan tempat ia bermain. Namanya Arkadiusz Milik. Sejak kecil, dia bukan anak yang penuh gaya. Dia bukan bocah ajaib yang disorot media sejak umur 10 tahun. Tapi dia punya satu hal yang tak dimiliki semua anak seusianya. Keinginan kuat untuk bertahan, terus mencoba, dan tidak pernah menyerah. Dari jalanan Tychy hingga ke akademi, Milik mulai membangun fondasi, bukan sekedar bakat, tapi mental baja. Sebab di Polandia, kamu tak bisa hanya mengandalkan teknik, kamu harus punya nyali. Setelah menunjukkan performa menjanjikan di Górnik Zabrze, kesempatan besar datang. Bayer Leverkusen Bundesliga, tanah para raksasa Jerman. Tapi mimpi tidak selalu langsung indah. Di Jerman, Milik kesulitan menembus skuad utama. Ritme permainan, fisik pemain lawan, dan tekanan dari media menjadi tantangan berat. Dia masih muda, tapi waktu tak menunggu, dan dunia sepak bola begitu kejam. Jika kau tidak siap, kau akan ditinggalkan. Tapi Milik tahu, ini bukan akhir. Ini baru awal dari perjuangan yang lebih panjang. Ketika Leverkusen melepasnya, banyak yang berpikir karir Milik akan meredup. Tapi Ajax melihat sesuatu. Di Belanda, sepak bola dibangun atas dasar filosofi, dan Milik menemukan tempat yang pas untuk berkembang. Bersama Ajax, dia mulai menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Gol demi gol tercipta. Tendangan kaki kirinya jadi senjata mematikan. Milik bukan hanya striker biasa, dia pembunuh yang sabar. Di Amsterdam, dia tak hanya belajar menyerang, tapi juga mengerti arti kesabaran, visi, dan kontrol permainan. Tahun 2016, Napoli kehilangan Gonzalo Higuain. Klub butuh pengganti, dan Milik dianggap jawaban. Beban besar diletakkan di pundaknya, tapi dia menjawab dengan luar biasa. Gol-gol mengalir, San Paulo bersorak. Hingga suatu hari, semuanya berubah. Cedera ACL memaksa Milik absen panjang. Tak hanya sekali, tapi 2 kali. Disinilah ujian sejati dimulai. Dunia bisa jatuh hanya dalam satu tackle. Ketika pemain lain kembali dan melesat, Milik harus memulai lagi dari nol, sambil menahan sakit, bukan hanya di lutut, tapi juga di hatinya. Setelah Napoli berpaling, Milik memilih keluar dari zona nyaman. Dia pindah ke Ligue 1 bersama Marseille. Banyak yang meragukan, tapi Milik tahu, di Prancis dia bisa bicara lewat kaki kirinya lagi. Dan benar saja, tanpa banyak kata, tanpa selebrasi mencolok, Milik kembali mencetak gol. Ia tidak berubah jadi superstar, tapi dia menemukan kembali dirinya. Bagi pemain yang jatuh, menemukan rasa percaya diri adalah kemenangan terbesar. Juventus datang bukan untuk menjadikannya bintang utama, tapi pelapis. Tapi Milik tidak masalah. Dia tahu setiap menit bermain adalah kesempatan, dan dia memanfaatkannya. Dalam laga-laga penting, Milik muncul, kadang di menit 80, kadang sebagai super sub, tapi golnya tetap penting. Juve mulai melihatnya sebagai pemain yang tak banyak bicara, tapi tahu kapan harus bicara lewat gol. Arkadiusz Milik bukan striker yang akan masuk daftar Ballon d'Or, tapi dia adalah cerminan dari banyak pemain yang tak menyerah saat dunia membungkam mereka. Dia bukan bintang yang disorot lampu sorot, tapi dia ada di setiap pertempuran,
Dia bangkit dari cedera, dari keraguan, dari kesepian. Dan itulah yang membuat Milik spesial. Bagi mereka yang tahu arti bertahan saat badai datang, Milik bukan hanya pesepak bola, dia adalah pelajaran tentang tekad, kesabaran, dan keheningan yang kuat.